Mm. Baik, izin buka ya, Prof. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Ma'mun Nur MSI. Yang terhormat Wakil Rektor UMJ, Dekan, Wakil Dekan dan Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati MSI. Yang kami hormati Koordinator UPPM Fakultas dan Bapak Ibu dosen yang hadir dalam sosialisasi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada sosialisasi kali ini insya Allah akan menyampaikan terkait dengan panduan HKI di bidang hak cipta. Marilah kita memulai kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus membuka acara, keempat pemaparan panduan HKI di bidang hak cipta, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ridho Antoni. Kepadanya kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa
وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus membuka acara yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Insinyur Mutmainah MM. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Darto. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua LPPM, Prof. Yuni, kemudian semua unsur di LPPM, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah,
Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah memberi kesempatan kita untuk bisa beraktivitas dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua memberi kebaikan kepada sesama. Kemudian salam dan salawat saya sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir. Baik Ibu Prof Yuni dan teman-teman dosen semua, Pak Rektor minta maaf hari ini tidak bisa membuka acara ini karena beliau harus ke Gorontalo. Kemudian Pak Warek 1 juga ada acara di LAM, gitu ya. Jadi kita saling bahu-membahu untuk membangun UMJ ini. Jadi saya ditugaskan untuk membuka, tidak mengurangi kehikmatan acara ini ya, Prof ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada LPPM dan teman-teman sekalian di LPPM. Begitu kerja kerasnya yang luar biasa. Untuk meningkatkan UMJ ini, untuk mendukung UMJ menjadi unggul dengan melalui penelitian, pengabdian masyarakat, jurnal, juga haki. Dalam hal ini saya support ya, saya support semua kegiatan, dan saya juga melihat bahwa LPPM juga memaklumi kondisi di UMJ saat ini dalam segi keuangan, misalkan apapun itu kita berusaha tetap berkarya dengan kondisi yang ada, dan alhamdulillah banyak juga penelitian, hibah-hibah yang kita dapatkan tidak kalah ya dengan universitas lain, dan kita semua berdoa berusaha semoga UMJ bisa bangkit dari dalam semua segi lah, dalam semua hal. Dan apalagi sekarang kita sudah sentralisasi, dan ini kita sudah wujudkan dengan sentralisasi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan haki, sehingga dengan ini kita membantu seluruh dosen untuk bisa melaksanakan penelitian ini. Kita organisir ya supaya bisa terwujud gitu apa yang kita cita-citakan. Nah, hubungan dengan haki ini juga adalah luaran dari penelitian, di mana LPPM sekarang mendukung sekali haki ini agar luaran dari penelitian adalah haki. Dan salah satu memang poin kemarin saya juga presentasi di beberapa fakultas ya, bahwa kita masih klaster 3, dan itu salah satu komponennya adalah hak cipta dan paten. Mungkin jumlah pastinya ada di LPPM ya, hak paten haki kita berapa posisi saat ini, tapi memang kelihatannya paten ini yang harus kita terus dorong, dan LPPM insya Allah akan membantu ya Bapak Ibu sekalian untuk tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga membantu mengadakan pembimbingan, mensosialisasikan seperti saat ini, dan juga memberikan arahan mengenai produk-produk, karena banyak sekali kelihatannya produk-produk yang belum kita patenkan. Kemudian juga peningkatan haki, dan ini berguna sebagai cita-cita kita bersama untuk mewujudkan UMJ unggul. Kemudian akreditasi prodi juga terangkat. Dan saya juga lihat di panduan ini, kebetulan saya juga pegang ya panduannya. Panduan ini sudah masuk ke sistem ya Prof ya, sistem Simliptakmas, sehingga ini memudahkan kita prodi ataupun fakultas tidak perlu lagi mengarsip-arsip yang merepotkan gitu. Jadi kita kalau akreditasi tinggal buka saja Simliptakmas, nah itu terarsip semua dari dokumen pengajuan sampai dokumen itu keluar ya, sertifikatnya keluar gitu. Nah, semua ajuan-ajuan ini saya juga lihat bahwa sudah masuk ke dalam sistem Simliptakmas, sehingga tadi sangat membantu sekali kita untuk akreditasi.
Kemudian juga kita tidak direpotkan oleh arsip-arsip yang kalau akreditasi itu penuh sekali ya arsip-arsip, sehingga kita cuma pegang satu, yaitu SIM Litbangkes UMJ ini penelitian Pengmas dari mulai proposal ya Prof ya sampai ke ke hasil akhir, dan luarannya juga kelihatan di sini semua. Baik, saya ucapkan terima kasih LPPM khususnya, dan terima kasih Bapak Ibu yang juga ikut berpartisipasi di Zoom ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kebaikan, memberikan kita keberkahan, dan kita bisa maju bersama-sama, semua fakultas bisa maju bersama-sama untuk menjadikan UMJ ini jadi unggul, dan karena ini tempat kita semua ya, ini rumah kita semua, kita ingin UMJ ini lebih baik. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Warek atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu, selanjutnya pemaparan materi pertama terkait kebijakan HKI dan penjelasan panduan HKI di bidang hak cipta yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati MSI. Kepadanya kami persilakan. Prof, izin saya ngikuti lewat HP ya. Siap. Ya, karena ada rapat lagi nih. Iya, terima kasih Ibu Warek 2. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita semua diberikan kesehatan, dan juga pada siang ini kita diberikan kesempatan untuk bersama berdiskusi Bapak Ibu, terutama di dalam memberikan kontribusi yang nyata di dalam baik akreditasi ataupun proses-proses yang harus ada di UMJ. Karena tadi sesuai dengan arahan dari Bu Warek 2 juga Pak Rektor ya, barangkali mewakili Pak Rektor, adalah bahwa kita semua berada di rumah yang sama, rumah UMJ kita. Moga-moga kita semua bisa memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada universitas, terutama kepada mahasiswa kita, terkait dengan pada siang ini kita memperbincangkan tentang HKI. Nah, di dalam proses HKI ini, hak cipta, nanti saya akan dibantu oleh Mbak Widi ya, Mbak Rate, Mbak Widi, yang akan mengerjakan secara administrasi untuk di LPPM. Karena sesuai dengan struktur organisasi yang ada, bahwa sentra HKI itu menjadi salah satu bidang di LPPM, di mana Bapak Ibu kita diamanahkan untuk bisa meningkatkan, tadi pesannya dari Bu Rektor, Bu Warek 2 ya, bahwa saat ini kita baru berbicara kepada kepada hak cipta, tapi moga-moga ke depan kita bisa bicara tentang paten. Memang di dalam paten itu yang bisa ikut di dalam paten biasanya memang hanya eksak. Jadi saintek yang bisa. Jarang sekali yang sos itu bisa menghasilkan paten, karena memang di dalam paten itu ada beberapa pilihan ya, formula ataupun desain. Nah, untuk itu tentu saja nanti LPPM akan mengadakan lagi pelatihan-pelatihan lagi terkait dengan hal tersebut, tetapi memang kita harus belajar dari ahlinya. Kenapa? Karena memang di sentra HKI yang lalu pun kita tidak mempunyai tenaga ahli yang khusus untuk paten. Jadi kalau ada kerjaan paten biasanya dilimpahkan ke UMM. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mohon izin share ya Bapak Ibu, sambil moga-moga Bapak Ibu tidak mengantuk gitu ya. Sambil santai aja, sambil dijalanin Bapak Ibu. Nah, oke. Bapak Ibu, Mas Redi tolong di-chat tautan terkait dengan panduan dan dan template-template yang harus kita buat apabila kita mau
mengajukan HKI. Nah, Bapak Ibu, dengan diamanahkan kepada LPPM, maka kami menyusun namanya Panduan Hak Kekayaan Intelektual di bidang hak cipta. Jadi tentu saja ini semua disusun bersama teman-teman di LPPM ya. Jadi apa namanya, ini SK Rektor masih dalam proses, tetapi kita sudah menyiapkan Bapak Ibu sekaligus sosialisasi hari ini. Jadi kita susun, akhirnya bisa, alhamdulillah bisa tersusun. Tetapi Bapak Ibu, apabila nanti ada masukan, kami juga membuka apa namanya, kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan. Nah, Bapak Ibu, setiap panduan memang selalu ada SK dan selalu ada visi misi dan selalu ada pengantar Pak Rektor, kemudian ada apa namanya, ketua lembaga gitu ya, karena supaya kita punya standar di dalam proses menyusun daripada panduan-panduan yang ada. Baik Bapak Ibu, apa namanya, kita coba akan masuk langsung. Kenapa? Karena di menu chat apakah sudah disampaikan Mas Redi? Baru enak nih garamnya nih. Karena udah bermalam. Dia udah kayak tambahin garamnya tambahin kemarin. Ini suaranya siapa ya? Mas Redi? Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon untuk bisa menginikan sebentar. Ya, Bapak Ibu. Nah, dasar pemikiran kenapa waktu saya juga LPPM mendapatkan tambahan pekerjaan terhadap dalam struktur organisasi yang sentra haki akhirnya masuk kepada bidang LPPM. Tentu saja kita ingin supaya antara penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi sebagai luaran itu tidak terpisah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, HKI dan inovasi UMJ ini adalah merupakan bidang kerja di LPPM. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nanti apa bedanya HKI yang dulu dengan HKI yang sekarang? Perbedaannya Bapak Ibu terutama di harga. Jadi harga itu waktu yang lalu harganya 500, sekarang ini kita bisa 300.000. Jadi 300.000 artinya apa? Untuk pembiayaan yang tidak terlalu tidak terlalu berat ya buat Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu juga bisa memasukkan karya-karyanya sebagai hak cipta untuk BKD. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak bisa ngejar jurnal dan lain-lain karena BKD sekarang berbasis outcome pada output semester ini, maka diharapkan Bapak Ibu bisa menggantikannya dengan HKI. Nah, untuk itu nanti secara detail buku panduan sudah ada Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu saja LPPM ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Dan juga LPPM juga ingin memberikan acuan yang jelas di dalam pengurusan daripada hak cipta. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nanti LPPM akan melayani Bapak Ibu terutama kepada dosen di UMJ terkait dengan hal tersebut. Nanti ada perbedaan Bapak Ibu di mana penciptanya tetap kalau di BKD itu penciptanya adalah tetap dosen, kelompok dosen, tetapi penggunaan hak ciptanya diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itulah perbedaan antara HKI yang lalu dengan HKI yang sekarang. Tentu saja ini semua memberikan dampak yang positif kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena pada saat kami benchmark ke UMJ, di UMJ pun juga pengurusan HKI dan paten itu berada di bawah LPPM. Tentu saja kita punya warna sendiri berbeda dengan UMJ ataupun UMS, tetapi moga-moga ini juga merupakan satu kesatuan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu di dalam melakukan HKI nanti bisa dipermudah. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah penjelasan tentang HKI. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua apa-apa yang bisa dilakukan di dalam HKI. Nah, kemudian di dalam HKI itu ada paten, merek, desain industri,
desain tata letak, rahasia dagang, penanggulangan praktek persaingan curang, dan lain-lain, yang bisa dilayani secara langsung baru HKI. Tetapi saya sedang belajar, jadi kita sedang belajar, LPPM sedang mempelajari tentang merek, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kemarin dibantu oleh rekanan kita ya, mitra penelitian itu terkait dengan merek itu ternyata hanya perlu 1,8 itu sudah keluar itu pendaftaran merek, tetapi nanti sertifikatnya akan keluar 2 tahun. Nah, untuk itu nanti LPPM akan belajar dulu dan nanti akan dibuat panduan secara resmi di dalam merek. Nah, kemudian objek daripada pengaturan HKI, Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu sudah paham bahwa hak cipta itu ada beberapa yang bisa dilakukan, misalnya ada buku, ada hasil penelitian, poster, termasuk video, dan lain-lain. Tetapi yang bisa diakui di dalam BKD untuk poin B atau poin untuk penelitian, tentu saja yang berhubungan dengan penelitian, misalnya metode, kemudian katanya kalau untuk buku laporan itu tidak bisa digunakan untuk BKD, tetapi saya tidak tahu ya, karena itu masing-masing reviewer berbeda pendapat gitu ya, dan saya tidak mau debatkannya di sini. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan itu Bapak Ibu, ini ada beberapa ya yang nanti bisa diperhatikan sama Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sekarang itu sudah zaman browsing, udah zaman online. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu apakah nggak bisa sih Bu ngurus sendiri? Bisa mengurus sendiri, sendiri. Saya tuh bahkan juga diberitahu, Bu, kalau saya ngurus sendiri, saya bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau supaya kita bisa terkolek dengan baik, karena semua kita akan sentralisasi, lebih baik Bapak Ibu melalui bidang HKI dan inovasi. Artinya dulunya sentra HKI. Kenapa? Karena di situ ada beberapa hal terkait dengan bagaimana kita membangun Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik Bapak Ibu, undang-undangnya dan seterusnya nanti silakan dibaca, karena saya rasa saya tidak perlu ya menyampaikan hal ini. Kemudian mengenai penjelasan hak cipta Bapak Ibu. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, kalau hak cipta Bapak Ibu di BKD tidak bisa dijadikan syarat khusus. Ya, jadi kemarin sudah disepakati di reviewer asesor BKD untuk dijadikan syarat khusus untuk guru besar dan lektor kepala tidak bisa, tetapi bisa diakui sebagai KUM. Jadi dipakai KUM bisa. Nah, karena apa? Karena berdasarkan Kemendikbud ya tentang BKD, yang bisa diakui untuk ini adalah beda-beda ya antara asisten ahli, lektor kepala, dan juga GB. Nah, tentu saja kita ikuti aturan perundangan. Kenapa? Karena kemarin itu ada yang memasalahkan, Bu, karya fenomenal, tetapi kemudian disanggah oleh salah satu asesor dan mengatakan hak cipta itu bisa keluar dalam beberapa hari dan tidak dianggap sebagai syarat khusus terutama untuk GB ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti secara detail nanti Mbak Rate akan menyampaikan di sini. Di sini tentu saja ada pencipta, ada ciptaan, ada hak cipta, ada pemegang hak cipta. Nah, nanti akan diterangkan perbedaannya yang lama sama yang sekarang siapa. Nah, tentu saja dengan adanya Bapak Ibu mengurus melalui ini semua, tetap Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk BKD dan untuk kepangkatan ya. Tetapi ada pelimpahan hak kepada UMC yang dalam hal ini adalah LPPM. Kenapa? Karena sekarang kita mengurus sehingga harganya menjadi lebih murah di Kemenkumham. Nah, itu sudah Bapak Ibu kalau mau browsing silakan di JPM Kemenkumham ya, browsing aja. Nah, kemudian apa aja yang bisa menjadi HKI? Tentu saja ada program komputer dan lain-lain ya.
nanti akan diterangkan oleh Mbak Rate gitu ya, karena Mbak Rate juga orang hukum ya, jadi pasti lebih tahu daripada saya. Nah, kemudian Bapak Ibu apa namanya, hal itu nanti apabila ciptaan itu, ini semua bahasa hukum, jadi nanti Mbak Rate akan bisa memberikan apa namanya pencerahan kepada kita semua apa namanya, kenapa kita sekarang memakai sentra HKI atau apa namanya, sentra HKI yang dianukan di LPPM. Nah, kemudian Bapak Ibu apa namanya, hak cipta di dalam ini terdiri dari apa aja? Ada buku dan lain-lain ya, karya tulis lainnya. Kemudian ada ceramah, pidato, ciptaan, alat peraga bisa, lagu bisa, drama bisa, karya seni rupa bisa, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan dan lain-lain. Nah, apa namanya, yang biasanya agak lama itu yang berupa program, Bapak Ibu. Untuk program komputer itu memang kemarin saya mengalami hampir 2 minggu ya, 1 bulan. Kenapa? Karena biasanya diperiksa secara substansial. Tetapi saya juga kemarin sempat apa namanya, terima kasih juga ya ke Mbak Rate. Kenapa? Karena program saya itu cepat gitu. Kenapa? Karena di dalam program itu sudah ada panduan penggunaan program. Jadi panduan penggunaan program, silakan nanti kalau teman-teman, Bu, kayak apa sih bentuknya? Nanti silahkan apa namanya, kontak ke apa namanya, bisa ke saya langsung atau ke Mbak Rate untuk contoh daripada pengajuan hak cipta. Baik Bapak Ibu, jadi ada A sampai I ya Bapak Ibu ya, karya tulis, karya lainnya, karya seni dan seterusnya. Oke, nah ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Nah, kemudian yang paling penting nih Bapak Ibu, bagaimana sih Pak Bapak Ibu supaya mudah? Nah, supaya mudah nih Bapak Ibu, nanti ada beberapa yang akan dibantu, template-nya sudah ada di website LPPM. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa mengunduhnya. Kenapa? Di situ ada juga nomor WA daripada Mbak Rate. Nah, kalau Bapak Ibu 1 kali 24 jam tidak dijawab, maka Bapak Ibu boleh menghubungi saya. Gitu ya. Karena kita berdasarkan bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para dosen. Nah, kemudian di sini nanti akan ada surat pengalihan hak Bapak Ibu. Nah, template-nya itu Bapak Ibu, template-nya sudah ada di sini ya Mbak Rate ya. Nah, ini adalah prosedur permohonan, nanti bisa dibaca Bapak Ibu dan juga bisa didiskusikan siang ini kalau Bapak Ibu ingin. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami di bab 4 itu juga menyampaikan tata cara pengisian HKI pada profil peneliti di sistem Sinlitapmas Kemendikbudristek. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu, jadi kalau saat Bapak Ibu punya HKI, Bapak Ibu yang harus diupdate itu adalah pada Sinlitapmas 1, yang kedua adalah pada Sinta. Nah, pada Sinta itu kemarin kami belum sempat untuk melakukan updating, dikarenakan apa? Sinta sedang migrasi ke Sinta 3. Nanti kalau Sinta 3 sudah stabil, nanti insya Allah bisa dilakukan juga ini. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian kemarin juga ada pertanyaan, Bu, apa sih yang dinamakan dengan nomor pendaftaran? Apa yang dinamakan dengan nomor HKI. Jadi kita supaya Bapak Ibu nggak tanya-tanya lagi gitu kan. Nah, karena di panduan ini insya Allah lengkap ya Bapak Ibu ya. Judul ciptaannya apa, di sini ada nomor pendaftaran, tahun pelaksanaan dan lain-lain. Termasuk di URL itu ada scan barcode. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh di Sinlitapmas Bapak Ibu, di profil Bapak Ibu semua di sini ada langsung HKI. Di Sinta juga ada namanya saya lupa, PR apa gitu ya. Karena perlindungan hak intelektual gitu ya. Saya lupa namanya apa. Tapi nanti IPR, Bapak Ibu Bu. apa Mbak? IPR, ya IPR. Maaf ya, saya udah tua, jadi kadang-kadang saya nggak ini. Baik Bapak Ibu. Nah, formulir hak cipta ini nanti sudah ada di laman daripada LPPM Bapak Ibu. Mas Reddy tolong disampaikan chatnya ya, katanya kalau chatnya udah 9 nih kira-kira sudah.
gitu ya. Nah, ini ada formulir hak cipta Bapak Ibu yang harus diisi ketua, anggota 1, anggota 2, kemudian ada karya Bapak Ibu, karyanya ciptanya apa, kemudian pertama kali dan seterusnya. Nah, di lampiran 2 ada template surat pengalian hak. Artinya apa? Jadi hak ini dialihkannya kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kenapa? Karena Bapak Ibu berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ini ada pentingnya juga untuk akreditasi. Nah, oke, Bapak Ibu yang bertanda tangan ini adalah ketua ya, Mbak Widi ya nanti ya. Nah, ini tinggal diisi Bapak Ibu yang kuning ini diisi. Termasuk nanti saya mewakili UMJ terkait dengan tanda tangan dan lain-lain. Nah, ini nanti yang akan dibantu oleh Mbak Widi. Nah, tetapi kalau sudah menyangkut kepada penciptanya, ketua, siapa anggotanya dan seterusnya, tentu saja Bapak Ibu, karena tanda tangannya kan harus asli. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini ada surat pernyataan, template surat pernyataan Bapak Ibu. Nanti karena sudah dialihkan haknya kepada UMJ, maka ada surat pernyataan yang seperti ini. Nah, Bu, apakah kita sudah melimpahkan ke UMJ ini? Apakah bisa dipakai untuk BKD? Bisa. KUM bisa, semuanya bisa Bapak Ibu. Jadi inventornya atau penciptanya masih tetap Bapak Ibu, pengajunya ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya di dalam proses ini, kenapa? Karena kita mengajukannya pakai lembaga, jadi biayanya lebih murah. Gitu. Nah, oke Bapak Ibu, Mbak Rate silakan untuk menambahkan terkait detail teknis daripada pelayanan. Nah, tadi juga sebentar, saya sedikit menambahkan Bapak Ibu, ke depan mulai bulan Juli, Insya Allah Juli ya, moga-moga programnya selesai. Semua pengajuan pengajuan HKI, hak cipta itu sudah melalui sistem Bapak Ibu. Jadi kan supaya tidak ada kesalahan dan LPPM bisa memonitor, gitu ya. Nah, besok sudah melalui sistem Silitapmas. Jadi yang melalui sistem Silitapmas itu satu adalah pelayanan hak cipta, yang kedua adalah sistem insentif jurnal, buku dan lain-lain. Insya Allah Juli akan dilaunching oleh Pak Rektor ya. Kenapa? Karena selama ini kadang-kadang orang lewat disposisi, begitu lewat disposisi hilang gitu ya. Nah untuk itu kita tidak perlu seperti itu. Nanti moga-moga teman-teman dosen semua sudah bisa transparan terhadap pengajuan daripada insentif, dan artinya LPPM hanya mengkolek, kemudian LPPM mengasihkannya kepada Pak Rektor untuk diberikan insentif sesuai ketentuan yang ada. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu ada beberapa tahapan yang kami sedang mengembangkan sistemnya. Nanti insya Allah Juli sudah bisa launching dan saat panennya itu, saat panen kinerja itu adalah pada bulan Juli dan pada bulan Januari. Tahun berjalan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kemarin kami juga berpikir bahwa itu untuk saat-saat BKD ya, untuk itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan untuk Mbak Widi untuk ditambahkan. Kita berharap bahwa kira-kira jam 2 selesai gitu untuk itu. Terima kasih, silakan Mbak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terkait dengan penyampaian materi kedua, terkait dengan kelengkapan administrasi dalam pengajuan HKI di bidang hak cipta, soal akan disampaikan oleh Ibu Ratih Widianti SHMH. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bapak Darto dan Ibu Prof telah mengizinkan saya untuk melanjutkan. Di sini saya mau izin share ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam kegiatan siang hari ini. Salat dan salam tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita rindu dan nantikan syafaatnya di yaumul akhir.
Terima kasih Bu Prof telah mengizinkan saya untuk melanjutkan apa yang menjadi inti dari acara siang hari ini, karena memang untuk administrasi hak cipta khususnya sangat berbeda dengan yang lalu-lalu. Baik, Ibu Bapak, saya izin share. Kelengkapan administrasi dan pengajuan HKI. Di sini di sini ada perlindungan tentang hak cipta itu sendiri. Mungkin nanti di dalam buku panduan juga sudah dijelaskan, tapi lebih rincinya nanti kita bisa dilihat. Di sini ada yang namanya perlindungan dari buku itu, seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah ia meninggal dunia. Kemudian ada karya seni terapan 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pelaku pertunjukan, produser fonograf 50 tahun sejak pertunjukan itu difiksasi dalam fonogram atau audiovisual. Kemudian ada karya-karya seni, potret, dan lainnya itu 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Lembaga penyiaran 20 tahun sejak siarannya pertama kali disiarkan. Ini semua ada di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Mungkin nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga bisa belajar dari undang-undang tersebut karena memang kita dari hak cipta ini tidak jauh dari undang-undang tersebut. Nah, poinnya di sini adalah draft yang nantinya menjadi prasyarat yang harus kita ajukan. Jadi ditambahan ya Bu ya. Ini saya sudah mengasih Google Drive. Di sini nanti bisa di-download juga. Saya memberikan data-data bukti-bukti misalkan buku apa aja. Tapi di sini masih ada pembaharuan, makanya saya kasih Google Drive ini yang nanti menjadi acuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian, nah ini pengajuan tentang di Universitas Muhammadiyah itu sendiri. Pertama, pengusul mengunduh formulir pengajuan HAKI, surat pernyataan, dan surat pengalihan hak melalui APPM UMJ ICID, atau tadi juga sudah di-share sama Mas Freddy, mungkin data tersebut, template-nya, atau bisa juga menghubungi langsung kepada saya. Terus ini mengisi kelengkapan formulir, mengisi surat pengalihan hak, mengisi surat pernyataan, dan pengusul mengisi surat keterangan atas hak cipta. Pengusul menyertakan soft copy KTP, pemohon lebih dari satu maka melampirkan semuanya. Pengusul menyertakan soft copy file karya, soft copy PDF ketua PPM nanti kami yang menyediakan, soft copy SK pengangkatan ketua juga kami yang menyediakan, akta pendirian UMJ dan statuta itu juga kami yang menyediakan. Nah, kemudian kelengkapan berkas yang nantinya wajib untuk dikirim ke email ada beberapa, yaitu satu formulir, yang kedua KTP dan NPWP atau KTP-nya saja. Karena dua poin ini yang nanti harus dikirim email. Tapi kalau yang surat pernyataan, surat pengalihan, dan surat keterangan, kami minta draft print-nya juga karena harus ditandatanganin oleh Ibu Ketua LPPM itu sendiri sebagai perwakilan dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditunjuk langsung. Kemudian nanti setelah itu data-data sudah di-email ke saya atau konfirmasi ke saya, dan nanti saya periksa semua kelengkapan berkasnya apakah sudah mencukupi, baru nanti saya melakukan pendaftaran ke kementerian dan menunggu kode billing, kemudian review atau monitoring data yang sudah didaftarkan. Habis itu kita menunggu penerbitan sertifikat. Biasanya penerbitan sertifikat hak cipta paling cepat itu 1 kali 24 jam, paling lama 3 kali 24 jam. Kalau ada masalah 14 hari
kerja. Jadi kalau misalkan ada masalah, bisa kita hitung 14 hari kerja. Dan itu nanti saya pantau melalui sistem di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ini timeline-nya, saya memberikan waktu 10 hari, itu paling cepat mungkin Bu, atau bisa juga berkurang dari 10 hari. Tapi memang di sini ada satu pengusul menyiapkan karya cipta yang akan diajukan. Coaching klinik atau pendampingan ini adalah di mana karya cipta yang akan diajukan itu biasanya saya lihat dulu apakah itu bisa diajukan atau ke jenis apa yang bisa kita daftarkan, karena memang banyak peneliti yang kadang bertanya kepada saya, kira-kira Mbak ini model saya punya grafik atau apa, ini kira-kira bisa didaftarkan atau tidak. Seperti kemarin di Fakultas Kedokteran juga sama, menanyakan kepada saya, visi misi apakah bisa didaftarkan. Makanya kenapa di sini ada yang namanya coaching atau pendampingan. Jadi kita akan mengecek langsung di sistem apakah hal tersebut bisa didaftarkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, pengusul mengunduh, ini sama, ini waktunya hari kedua. Hari kedua dan ketiga adalah kelengkapan isi dokumen dan sebagainya. Terus yang kelima itu 4-6 hari adalah draft yang sudah diisi, yang sudah dilengkapi tanda tangan bermaterai, itu dikirim ke LPPM untuk saya ajukan tanda tangan ketua. Itu saya kasih waktu 4-6 hari, karena memang kan pengumpulan tanda tangan itu tidaklah mudah, karena kan harus bertemu dengan orang satu ke orang kedua, orang ketiga, satu tim selesai baru langsung ke ketua PPM. Kemudian draft formulir dan sebagainya itu yang dikirimkan melalui Google email kepada saya. Kemudian nanti sudah selesai pemeriksaan di hari ke-7, hari ke-8 saya mengajukan permohonan pendaftaran. Hari ke-8 juga saya melakukan pembayaran kode billing. Hari ke-9 adalah monitoring, dan hari ke-10 pencatatan ciptaan. Biasanya di monitoring ini di hari ke-9 pagi saya sudah melakukan pengecekan, sorenya biasanya sudah keluar, itu pun sudah paling cepat. Dan penerbitan sertifikat hak cipta ini sendiri nanti setelah itu saya langsung mengabarkan kepada tim atau ketua yang mengajukan. Saya akan mengabarkan bahwa sertifikat tersebut sudah terbit. Di sini template yang harus dilengkapi. Di sini ada pencipta, seperti biasanya kan saya memberikan formulir ini, pemegang hak ciptanya tetap kepada si penulis atau si pencipta itu sendiri. Tapi sekarang pemegang hak cipta itu adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, lengkap dengan alamat, nomor telepon, dan emailnya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sandingkan dengan FPPM UMJ karena memang terkait dengan segala hal arsip atau draft yang nantinya ketika ada kesalahan emailnya ke dua email ini. Kemudian karya judul, tanggal pertama kali publikasi, kota pertama kali dipublikasi, resensi. Nah, resensi ini adalah uraian atau abstrak dari hasil karya yang kita ajukan. Kalau dari buku mungkin poinnya adalah di bab penutup adalah kesimpulan dari buku tersebut, harus dijelaskan secara mendetail. Kemudian dalam surat pengalihan hak, di sini harus dijelaskan bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Prof. Yuni sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ini sesuai dengan SK Rektor, nanti saya kan di dalam pengajuan di sistem. Jadi kenapa memang harus jelas kalau penunjukannya kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini juga karena pembiayaan juga di poin masing-masing pihak atau para pihak di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu, bahwa pihak pertama adalah pencipta atas karya bla 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 yang berjudul apa? Karya
Misalkan buku, karya buku ciptaan pihak pertama disebut ciptaan dengan dukungan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu segala bentuk dukungan untuk menghasilkan kekayaan intelektual, baik berupa finansial atau dukungan lain, baik secara langsung maupun yang disalurkan melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta, atau dengan menggunakan Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Muhammadiyah Jakarta, penggunaan substansial sumber Universitas Muhammadiyah Jakarta dan atau bimbingan atau adanya masukan secara intelektual dari dosen, tenaga pendidik dan atau peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karenanya Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki hak cipta atas karya. Jadi, kenapa poin di sini tuh kita masukkan, karena memang menjelaskan bahwa pengalihan hak itu adalah kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi tetap mutlak ada pada si pencipta itu sendiri, tidak mengurangi nilai dari si pencipta itu sendiri, karena memang si pemegang hak cipta hanya sebagai yang menjaga atau mempunyai hak ekonomi, atau memang nantinya misalkan semua kalau untuk perguruan tinggi adalah kenapa dikembalikan kepada universitas, karena memang penelitian hasil dosen-dosen itu dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian di sini halaman kedua, nah nanti kalau sudah ditandatangani oleh pencipta di atas materai, hanya cukup untuk ketuanya saja yang bermaterai, untuk anggota dan seterusnya semua tidak perlu bermaterai. Pemegang hak cipta nanti ini juga tidak perlu pakai materai, jadi hanya satu si pengalinya aja. Kemudian surat pernyataan nanti dibuatkan, tanda tangannya dikosongkan. Berupanya apa, nanti kita konsultasi juga, bisa berkonsultasi dengan saya, judulnya dengan apa, seperti biasa sebenarnya. Nah, surat keterangan, surat keterangan atas permohonan ciptaan. Nah, di sini sebenarnya di template buku panduan belum saya masukkan, karena memang hal ini sebenarnya saya tambahkan untuk sebagai surat keterangan, seperti surat keterangan UMKM, karena kita menggunakan sistem bukan sistem yang umum, tapi sistem sebagai lembaga pendidikan. Jadi harus ada surat keterangan atas permohonan ciptaan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti saya masukkan sebagai tambahan berkas, karena memang ini diwajibkan ada surat tentang keterangan tersebut. Kemudian kalau ini udah cukup jelas, mungkin yang tadi Prof. Yuni juga sudah jelaskan. Kalau ini untuk isiannya, kemudian kalau tata cara pengisian haki pada profil penelitian di sistem SIMLIPTAKMAS Kemendikbudristek, ini datanya sama, kita membuka di hakinya ini sendiri, kita pilih hak cipta, kemudian masukkan judul karyanya, kemudian jenis haki dan pilihan hak ciptanya. Cukup itu Mbak, karena iya. itu di laman peneliti. Iya Bu. Dan ini yang untuk URL, kenapa banyak yang bertanya kepada saya, Mbak Wit minta URL-nya. Nah, sebenarnya dari alat komunikasi yang kita punya, handphone Android atau Apple, atau semuanya itu bisa mendownload di aplikasi Google Play Store atau sejenisnya untuk mendownload kode barcode. Jadi cek kode barcode. Jadi tidak perlu lagi kita bingung URL ini dapatnya dari mana ya di sertifikat hak cipta ini gitu. Kita bisa membesarkan picture yang ini, scan barcode ini Bu, yang ada di bawah sebelah kiri, ini kita besarkan saja. Nanti kalau misalkan masing-masing sudah punya sertifikat, kita besarkan, langsung di capture melalui ponselnya, di kode di cek barcode-nya, nanti akan keluar di sistem URL-nya. Kemudian nanti kalau misalkan kita mencet link dari URL-nya tersebut, di situ udah menjelaskan siapa pencipta, siapa pemegang hak cipta, pendaftarannya tanggal berapa, pemohonan dan nomor berapa. Itu yang biasanya dipakai sebagai bukti pemeriksa dari tim
bahwa keaslian pendaftaran itu telah dilakukan, karena memang biasanya sertifikat ini kadang suka dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan menunggu surat pencatatan belum keluar, tapi sudah untuk buat laporan, jadi mereka mengkaram dan mengetik nomornya sendiri atau apa, tapi dia tidak memperhatikan kode barcode ini. Kenapa kode barcode ini diperlukan? Karena itu untuk membuktikan bahwa karya cipta yang kita daftarkan itu adalah benar, itu karya kita, bukan karya orang lain. Itu aja sih, Bu. Nah, ini terdaftar dan granted. Nah, terdaftar itu adalah baru masuk pendaftaran, tapi kalau granted itu sudah keluar. Jadi kalau yang ini udah jelas, nanti Bapak Ibu kalau sudah punya sertifikatnya, maka Bapak Ibu pilih granted. Tapi kalau misalkan belum, masih dalam proses pendaftaran, masih baru, kita masih memilih terdaftar. Itu aja sih, Bu. Tambahannya mungkin untuk biaya kenapa berkurang menjadi 300.000 karena kita menggunakan sistem lembaga pendidikan gitu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin masih pakai 500.000 adalah menggunakan kategori sistem umum. Jadi kita kalau yang saat ini untuk tahun 2002 Universitas Muhammadiyah Jakarta menggunakan sistem lembaga pendidikan. Tapi kalau misalkan dosen punya kerjasama dengan pihak ketiga, misalkan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta kerjasama dengan universitas di Ponorogo misalkan, dua universitas tersebut itu kan berbeda ya Bu ya, berarti harus menggunakan kategori umum, tidak bisa menggunakan kategori yang lembaga pendidikan. Jadi dia harus menggunakan umum. Dan sama seperti kita menerbitkan buku, kita juga tanya penerbit ini apakah sudah mendaftarkan atau belum, karena tidak bisa kita tanpa bertanya kepada pihak ketiga, kalau buku ini sudah didaftarkan oleh mereka, sudah milik mereka, kita tidak bisa mengajukan lagi. Semua kelengkapan administrasi sekarang lebih banyak, berbeda dengan yang lalu, karena memang data yang harus dilengkapi itu juga wajib dilengkapi oleh pemohon. Terima kasih Ibu, itu aja. Mungkin nanti kalau ada sesi pertanyaan bisa dilanjutkan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Widi, untuk mempermudah itu jadi di formnya itu sebenarnya peneliti kan bisa menggunakan scan toh. Jadi tanda tangan di atas materai, scan, baru kita bubuhkan yang LPPM. Jadi insya Allah ini semua mempermudah kita ya, bukan mempersulit gitu ya. Jadi Mbak Widi tolong di-tagkan bahwa ini semua akan ada pelayanan minimal ya, yang bisa dilakukan apabila kita mengurus haki dengan baik gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Baik, Prof, sudah ada pertanyaan di chat, Prof, dari Ibu Dahlia. Izin bertanya terkait dengan karya yang dihakakan, apakah boleh dalam bentuk modul lab atau artikel hasil pengabdian kepada masyarakat? Dan mohon dijelaskan terkait tentang perhitungan KUM HKI pada BKD, misalnya karya yang di HKI itu merupakan hasil karya dari 5 autor. Terima kasih. Ya, oke. Nah, untuk buku boleh dalam bentuk modul ya, Mbak Ratih ya. Jadi ngomongnya buku aja kan. Kemudian artikel hasil pengabdian masyarakat, ngapain dihakikan? Wong kita sudah mempublikasikan ke mempublikasikan ke jurnal atau lain, nggak usah, menurut saya ya. Karena tidak ada gunanya double claim. Kenapa? Karena kalau KUM untuk kepangkatan itu juga tempat saya itu juga pernah saya menghakikan buku ISBN ya, itu justru malah mereka tidak mengakui HKI saya gitu. Kenapa? Karena sudah diklaim di buku ISBN begitu. Saya bercerita kepada kasus saya. Kalau kasus lain yang bisa itu terserah gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, mohon dijelaskan tentang perhitungan KUM pada HKI. Nah, KUM pada HKI itu berbeda-beda, Bu Dahlia. Jadi ada yang saya biasanya kasih 3. Kenapa? Karena itu tidak terlalu berbeda lah dengan jurnal dan juga prosiding gitu ya. Nah, ada juga yang mengasihkannya penuh gitu ya, tetapi saya tidak akan menyamakan dengan paten begitu. Tetapi di dalam apa namanya Permen Ristek itu juga berbeda-beda Mbak penyamaan persepsinya. Silakan aja, kalau saya sih melihatnya hal itu adalah melihat kepada kepantasan Bu Dahlia. Silakan untuk diskusi jika ini. Artinya saya sendiri di sini tidak punya kewenangan untuk menjelaskan HKI pada BKD sebenarnya, tapi saya mau menganukan kasus di mana saya sendiri asesor. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hendro nih. Apabila hak cipta tersebut dapat menghasilkan profit atau keuntungan berupa finansial, apakah menjadi hak penuh UMJ atau pencipta? Saya jawab langsung pencipta. Pencipta, silakan. Kalau misalnya nanti kebetulan menghubungi UMJ, LPPM akan memberikan sepenuhnya kepada pencipta. Kenapa? Karena dalam hal ini, kalau bisa menghasilkan keuntungan, UMJ saya rasa cukup kaya lah untuk tidak perlu mendapatkan ini gitu ya. Saya rasa ke pencipta aja Pak Indro. Kemudian, apakah ada batas maksimal dalam pembuatan HKI dalam satu semester? Tidak ada sih sebenarnya Bu Umah, cuman kepantasan ya Bu ya, kepantasan. Masa Ibu akan menghakikan macam-macam gitu ya? Saya rasa BKD sudah bisa Bu Umah kira-kira kepantasannya seperti apa Bu? Monggo aja. Kalau saya termasuk orang yang saya batasi ya. Tetapi kalau kemarin kayak waktu hibah penelitian di Dikti, itu saya juga punya 3. 3 itu apa? Misalnya 3 dalam satu semester ya. PFD sendiri, kemudian diagram tata letak sendiri, kemudian satu lagi adalah kontrol. Tapi itu semua karena luaran hibah Bu. Jadi kata-kata ada kepantasan apa tidak ini sebenarnya juga nggak ada sih sebenarnya. Monggo aja, kan BKD pun juga kalau lebih kan menjadi beban lebih nggih Bu Umah. Baik, saya rasa 3 pertanyaan sudah dijawab tuh Mas Darto. Apakah ada yang raise hand? Ini Bu dari Ibu Umah, apakah ada batas maksimal dalam pembuatan HKI dalam semester? Tidak Mas, tidak ada. Tidak ada Bu Umah. Ya. Baik, pertanyaan melalui chat sudah dijawab Bapak Ibu. Mungkin ada yang raise hand menanyakan langsung, kami persilakan. Kayaknya cukup Mas Darto. Dirasa cukup ya Prof, sudah masuki waktu jam 12.11. Maksud saya jam 2 ya. Izin Mas Darto untuk menambahkan saja. Silakan. Iya, kan tadi kan kalau itu perjanjian lisensi ya Pak Hendro, melalui perjanjian lisensi nanti royaltinya itu tetap kembali kepada penulis. Jadi memang ada perjanjian dulu untuk melakukan penerimaan royalti tersebut dari hasil karya yang nanti keluar dari perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa jurnal itu atau segala macam itu tidak bisa didaftarkan sebenarnya. Tapi kalau untuk dipublikasi itu tidak, yang sudah dipublikasikan tidak bisa didaftarkan. Tapi kenapa saya suka memberikan, kenapa Mbak ini bisa nggak didaftarkan? Saya pasti akan mengembalikan kepada artikelnya sebenarnya bisa didaftarkan ke dalam HCipta itu sendiri, dan itu terbuka untuk artikelnya. Itu aja sih tambahannya pada saya, dari saya yang pertanyaan yang tadi. Maaf berarti maaf Bu. Iya. Terkait dengan pertanyaan saya, jadi sebelum menghasilkan profit itu mesti ke LPPM dulu ya untuk bikin surat lisensi atau pernyataan gitu ya. Iya, nanti ada surat lisensi. Sebenarnya memang itu kita belum
belum membuka seperti itu ya Pak ya. Karena biasanya saya melakukan itu untuk saya pribadi itu melakukan kepada penerbit yang pernah melakukan pendaftaran langsung pembeli buku dari si penulis gitu. Nah, biasanya itu ada perjanjian lisensinya untuk royalti tersebut gitu. Kalau yang sekarang nantinya misalkan buku tersebut pemegang hak ciptanya UMJ memang kan sudah punya hak ekonominya adalah si pemegang hak cipta, tapi si pemilik tetap si penciptanya. Nah, si pemegang hak cipta ini kan punya hak ekonomi yang untuk bisa mereka jual dengan itu dia surat perjanjian lisensi terhadap si penulis dengan si pemegang hak cipta. Ini nanti akan panjang sebenarnya prosesnya kalau untuk masalah royalti ini, Pak. Gitu. Ya, saya kembali menjawab. Jadi semua keuntungan ekonomi akan dikembalikan kepada peneliti, Pak Idro. Ya. Dan itu fair gitu ya. Itu fair. Jadi kami tidak akan mengambil untung apapun, hanya karena Bapak Ibu adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, jadi diharapkan Bapak Ibu juga punya kontribusi nyata di dalam hal ini. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya baik Bu, makasih Bu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Cukup, Mas. 109 loh hari ini juga lumayan. Baik, sebelum kami tutup, saya sampaikan kembali terkait Bapak Ibu yang belum melakukan absensi atau mendownload materi, sudah ada di link di chat room ya Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, mohon untuk sesi dokumentasi agar Bapak Ibu melakukan on-cam. Ditunggu Bapak Ibu. Mas Reddy nanti dibantu ya Mas untuk per slide untuk dokumentasi ini. Baik, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua Bapak Ibu 1, 2, 3. Slide ketiga, slide keempat, dan slide kelima. Terima kasih Mas Reddy. Izin kami tutup Bapak Ibu semua. Demikian kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan tema panduan HKI di bidang hak cipta. Saya sampaikan juga terima kasih kepada pimpinan universitas, Dekan Fakultas, Wakil Dekan Kaprodi, Ketua UPPM Fakultas, dan Bapak Ibu dosen yang hadir. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darto, izin mau mengumpulkan yang dosen-dosen yang pemenang dari yang kalah di PHP 2D, Mbak. Yang PKKM Ormawa ya. Bapak Ibu dan kawan-kawan silakan yang lain untuk meninggalkan tempat. Recording tolong dimatikan Mas Reddy. Mas Reddy, recording tolong dimatikan. Kembali bagi Bapak Ibu pembimbing atau pendamping. Terima kasih Prof Yuni. Jadi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Ya. Bu Mul tolong diabsen. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.